Happy Sunday CLCC. Saya Ferry mewakili CLCC. Welcome untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir dan juga teman-teman yang sudah datang tepat waktu. Thank you. Tema CLCC di bulan September ini adalah Created for Good Works. Dan tema untuk minggu ini adalah Living Out the Kingdom. Sebelum memuji Tuhan, saya undang teman-teman semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bacakan visi misi setelah saya. Visi. Menjadi murid Kristus. Yang menyatakan kerajaan Allah. Melalui seluruh bagian kehidupan. Di kota di mana Tuhan tempatkan. Misi. Membangun keintiman dengan Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Membangun keluarga yang bahagia. Mengerjakan profesi dengan excellent. Memberkati kota. Dan untuk ayat Alkitab minggu ini terambil dari Roma 14 ayat 17 sampai 18, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Karena siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang ini. Sebentar kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Urapi pembicara kami, biar setiap perkataan yang keluar, itulah pesan yang Tuhan ingin sampaikan. Lawat setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk memiliki telinga seperti seorang murid, hati seperti seorang hamba yang terus mau belajar dan diajar. Terima kasih Tuhan. Siang puji Tuhan, let's worship Him. Happy Sunday CLCC. Happy Sunday. Shalom. Mari kita sama-sama mau puji Tuhan, menyembah Tuhan siang hari ini. Let's go. Kami bersyukur Tuhan atas hadirnya Tuhan di tempat ini Bapa. Dan siang hari ini kami mau merayakan Engkau. Kami mau menyerukan nama Tuhan yang besar. Thank you Jesus. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Semua percaya gak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, amin. Boleh sapa kiri kanannya bilang gak ada yang mustahil buat Tuhan. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Sing deep down. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. CLCC, come on! Through you I can do anything. Can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Lebih keras katakan. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, amen. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama katakan I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Sekali lagi I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hey, hallelujah. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di sini di tengah segala hal yang mungkin terjadi belakangan ini Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sampai sekarang itu cuma karena Engkau Tuhan Allah yang besar. Allah yang mengerjakan segala sesuatu yang buat kami mustahil. So hari ini kami datang Tuhan, kami mau fokuskan mata kami, mau fokuskan pikiran kami, mau fokuskan hati kami Tuhan. Dan kalaupun dengan keadaan yang terjadi dalam hidup kami secara pribadi, dalam bangsa kami mungkin membuat kami sulit untuk fokus.
Tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan yang memampukan kami. Gak ada yang mustahil untuk kami terus bisa memandang Tuhan. Gak ada yang mustahil untuk kami terus bisa percaya kalau Engkau masih memegang hidup kami Bapa. Bapa, kami percaya penyembahan gak pernah bicara tentang apa yang kami terima. Meskipun kami tahu kami akan selalu diberkati dengan adanya Tuhan. Tapi ini semua tentang apa yang kami mau bawa buat Tuhan. Biar cuma Yesus yang jadi fokus kami. Biar bukan lagi keinginan kami Tuhan. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Biar datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Semuanya terjadi persis seperti di sorga. Terima kasih Bapa. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, semuanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa, Kau Allah Raja yang mulia Tuhan. Kau Tuhan yang bertahta atas segalanya Bapa. Tapi Kau juga Tuhan yang dekat sama kami Tuhan. Kau layakkan kami untuk memanggil-Mu Bapa. Hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa iman kami mau berdoa kepadamu Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami Bapa.
kami ampuni sesama kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Tuhan, kami mau fokuskan hati kami, pandangan kami Tuhan, sama Tuhan aja, cuma sama Tuhan Yesus. Kami minta perspektif yang dari Tuhan, supaya kami bisa melihat bangsa kami dengan kacamata belas kasihan Tuhan. Biar doa kami datang dari hati yang merindukan kerajaan Tuhan nyata atas bangsa kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami di sini anak-anak-Mu, gereja-Mu mau berdiri buat bangsa Indonesia Tuhan. Ini gak cuma sekedar nyanyian, ini doa dan seruan hati kami Bapa. Kami Tuhan.
Tuhan Allah kami yang layak Tuhan. Kau layak untuk ditinggikan Tuhan. Kau layak untuk disembah. Karena Engkau Allah yang bertahta atas segalanya Tuhan. Kau Allah yang bertahta atas bangsa kami Tuhan. Kau Allah yang bertahta atas pemerintahan kami. Kau Allah yang bertahta atas kota kami Tuhan. Kau Allah yang bertahta atas gereja, atas keluarga-keluarga Tuhan. Atas setiap kami Engkau Allah yang bertahta dan berkuasa Bapa. Hari ini kami datang Tuhan membawa hidup kami Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mau datang menghadap Engkau Tuhan. Kami mau bawa semuanya kami Tuhan. Karena gak ada satupun yang luput dari Engkau Bapa. Tuhan bentuk kami Tuhan, bentuk hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami Roh Kudus. Urapi kami biar kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang lembut Tuhan. Kami berdoa biar firman yang dibagikan boleh dibagikan dengan penuh kuasa Tuhan. Supaya boleh membawa transformasi buat setiap kami yang ada di sini Bapa. Kami berdoa untuk anak-Mu Tuhan. Buat hamba-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Buat Pastor Michael Wijaya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami mau buka hati kami untuk setiap yang Tuhan sudah percayakan dalam hatinya. Biar setiap kebenaran yang dibagikan boleh kami tangkap Tuhan dengan kerendahan hati Bapa. Tuhan kuasai lidah bibir anak-Mu Tuhan. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Ini doa kami Tuhan biar datang kerajaan-Mu Tuhan. Jadi kehendak-Mu semuanya terjadi persis seperti di sorga. Terima kasih Bapa, dimuliakan nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Buat setiap kita yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Wow, kita kasih aplaus buat Tuhan kita. Saya dapat banget sih tadi, bukan pelayanan yang perlu kita, tapi kita yang perlu pelayanan. Wah itu keren banget itu. Di CLCC itu sebenarnya banyak pelayanan misi teman-teman. Salah satunya tadi yang teman-teman barusan lihat. Saya juga mengajak teman-teman di sini yang punya kerinduan hati untuk sama-sama melayani. Yuk boleh banget di tim misi ini kami masih butuh manpower. Nanti boleh hubungi saya atau tim saya juga. Oke, siang hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita sama-sama akan diperlengkapi oleh seorang pembicara yang luar biasa. Beliau aktif melayani dalam kebangunan rohani, seminar, dan bahkan konferensi profetik di berbagai belahan dunia. Wow. Serta menjabat sebagai Wakil Presiden Rivers of Life Apostolic Ministries. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Pastor Michael Wijaya. Haleluya. Haleluya, terima kasih banyak Pak. Selamat siang saudara, bersyukur ada di dalam rumah Tuhan, amin. Yang bersyukur di dalam rumah Tuhan, lambaikan tangan saudara. Katakan sama-sama dengan saya, God is good. Katakan God is good. All the time and all the time God is good, amen. Saya memberikan salam apresiasi dan hormat saya kepada Pastor Andy dan seluruh tim yang ada di CLCC. Adalah sukacita boleh melayani saudara semua di sepanjang hari minggu ini. I really am enjoying the fellowship, the hospitality dari ibadah yang pertama dan kedua. Dan saya mengucap syukur di ibadah yang ketiga dengan tema yang Tuhan berikan kepada gereja ini in the month of September. Supaya saudara dan saya mengerti yang namanya kingdom living. Di ibadah yang pertama saya bicara mengenai pentingnya gereja mengerti bahwa saudara dan saya di tengah-tengah keadaan bangsa, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, saudara dan saya bukan orang-orang yang bereaksi, tapi kita meresponi. Kalau kita bereaksi, kita ditentukan oleh keadaan. Kita tidak meresponi keadaan, kita meresponi hati dan pikiran Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah memimpin dari belakang, He is ahead. Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk bersinar, Anda berperilaku, Anda hidup sebagai gereja di tengah-tengah keadaan yang baik maupun yang tidak baik, tidak ada yang berubah. Jadi kalau saudara dan saya baru concern untuk Indonesia waktu terjadi sesuatu, you are not the church. You need to pray for the nation. Sekarang masalahnya saudara dan saya datang ke tempat ini untuk ketemu Tuhan. Enggak, Anda datang ke tempat ini to present yourself before God. Kalau kamu nunggu di dalam gedung gereja baru ketemu Tuhan dan hari Senin sampai Sabtu kamu tidak bertemu Tuhan, saya pertanyakan kamu anak Tuhan atau bukan? Sedangkan sekarang orang Kristen Anda nggak tahu Anda bisa dengar suara Tuhan atau tidak. Anda nggak tahu Anda bisa peka, Anda bisa tangkap isi hati Tuhan atau tidak. Tidak ada anak yang tidak bisa dengar suara bapaknya sendiri. Di ibadah yang kedua saya sampaikan bahwa the kingdom of God is a realm, is a reality. Dan kalau saudara dan saya menghidupi kerajaan Allah, berarti cara saudara memandang hidup, memandang diri, memandang Tuhan, memandang masa depan akan berbeda.
Saudara dan saya ada di dalam dunia ini, tapi saudara dan saya tidak berasal dari dalam dunia ini. Nah saudara, di ibadah yang ketiga, I want to talk about kingdom living from the perspective of marriage and family. Tolong ayatnya dibuka dulu sebab ini ayat yang dititipkan untuk saya sampaikan sepanjang hari ini. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Di ibadah yang pertama saya sampaikan bahwa Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kalau di bahasa Inggris, the kingdom of God is not about eating and drinking. Saudara dan saya tinggal di dalam dunia ini, Anda perlu makan, Anda perlu minum. Tapi orang percaya ada di dalam gereja bukan supaya Anda bisa survive. The church is called not to survive, the church is called to revive and to thrive. Saudara dan saya harus mengerti sekarang problemnya kita bukannya mencari Tuhan, bukannya hidup untuk mencari Tuhan atau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kita cari Tuhan, kita menyenangkan Tuhan supaya kita bisa makan dan minum. It's different. Saudara dan saya orang-orang yang menghidupi the purpose of the kingdom. Kalau saudara membawa kerajaan Allah yang tidak terlihat dan saudara merepresentasikan kerajaan tersebut. Bagaimana kalau Anda diutus tapi yang mengutus saudara tidak bertanggung jawab atas kehidupan saudara? It's redundant. Makanya Yesus berkata, makanan minuman kamu gak usah pusing. Itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal yang keberapa? Pasal yang ke-6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu yang kamu perlu bukan diberikan tapi ditambahkan kepadamu. Saudara dan saya harus mengerti bahwa ayat ini di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 dan 18. It speaks of the reality of the kingdom. Now di dalam ibadah yang kedua saya sampaikan bahwa Alkitab mengajari kita untuk mencari kebenaran, mengusahakan kesejahteraan dan bersukacita senantiasa. Jadi kerajaan Allah itu ngomong tentang fungsi. Jadi kalau tadi Pastor Randy berkata bahwa saudara dan saya perlu pelayanan, betul. Karena orang Kristen yang tidak melayani, saudara bukan hamba Tuhan. Kalau orang percaya tidak peduli dengan orang lain, Anda tidak peduli dengan manusia lain, dan kita biasa peduli dengan sesama keluarga kita sendiri karena orang-orang yang punya kepentingan dengan kita. Tapi kasih tidak bisa dibentuk hanya waktu saudara berurusan dengan orang-orang yang punya kepentingan dengan saudara. Kenapa saudara dan saya diajar mengasihi tubuh Kristus? Karena yang menjadi standar kerajaan, saudara dan saya harus bisa mengasihi musuh. Kalau nggak bisa mengasihi sesama orang percaya, mustahil bisa mengasihi musuh. You bring the kingdom to your enemies. That's why the greatest measure of the church is love. It's culture. Love is the culture of the kingdom. Now, saya mau bahas dari sisi keluarga. Saudara dan saya seringkali, bagaimana Anda memperlakukan keluargamu? Keluargamu bukan hanya tempat supaya Anda bangun kerajaan sendiri. Sebab keluarga saudara bukan hanya tentang makanan dan minuman. Peran seorang suami bukan hanya taruh uang supaya istrinya bisa makan, anaknya bisa makan. Istri gak bisa, yang penting kamu jadi suami, you provide for me, kamu kasih buat aku. Dan seorang anak di dalam rumah, orang tuamu bukan hanya seperti ATM bank, kamu mau apa kamu dikasih. Tapi seringkali keluarga hanya berhenti seperti itu. Saudara, kalau Anda bisa ngomong tentang bisnis sama istri sama suami Anda lancar, ngomong tabungan Anda lancar, tapi ngomong firman gak nyambung, keluargamu tidak pernah dibangun di atas kerajaan Allah. Suami gak tahu memberkati istri. Suami gak bisa menubuatkan anaknya. Suami gak bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Kamu gak berfungsi seperti yang kerajaan Allah kehendaki loh. Di dalam keluarga kebenaran, damai, sejahtera, sukacita is the product of the fruit of the spirit. Sekarang orang gak mau ke keluarga. Orang pilih main pedal, orang pilih kerja, orang pilih dagang. Jangan sampai pelayanan jadi tempat pelarian karena kamu benci ada di dalam rumahmu sendiri. Wrong concept. Saudara dan saya harus mengerti, kalau Anda mau melayani Kristus dengan membangun keluarga yang benar, keluarga yang sehat, baru saudara berkenan di hadapan Allah. Sekarang suami dan istri berantem. Kenapa kamu gak menghormati saya? Kenapa saya gak menghormati kamu? Kenapa kamu berontak sama saya? Makanya tadi Pastor Andi berkata, kalau kamu ngomong sama orang sekarang ayat firman itu tidak pernah diperuntukkan buat kamu pakai untuk menjatuhkan suami atau istrimu. Sebab firman itu adalah logos, Tuhan yang menjadi tulisan. Waktu Anda berjumpa dengan sang logos, itu firman membentuk pola pikir, perasaan kamu. Because the word is spirit,
Kamu nggak pakai ayat untuk ngomong sama sesamamu, untuk menjatuhkan sesamamu. Sebab ayat firman bukan mantra. Itu orang. Siapa namanya? Yesus. Sekarang coba lihat dulu 1 Petrus 2 ayat ke-9. I want to show you kenapa keluarga dan kerajaan tidak bisa dipisahkan. Salib vertikal and horizontal. Anda nggak bisa mencintai orang kalau kamu nggak cinta Tuhan. Anda nggak bisa Anda bilang cinta Tuhan kalau kamu nggak cinta orang. Makanya kamu harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Yesus memikul salibnya buat kita. Benefit salib bukan buat dia. Tapi kalau saudara dan saya diajak untuk mesangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, berarti faedah benefitnya bukan buat kita, tapi buat orang lain. Saudara dijadikan sama seperti Yesus, supaya apa yang Yesus lakukan, Anda juga harus bisa lakukan. Karena anak tunggal, Yohanes 3:16, for God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi Paulus mendapatkan pengertian bahwa dia yang tunggal jadi yang sulung. Karena setiap saudara dan saya dipanggil, disempurnakan supaya jadi seperti Yesus. Apa yang Yesus lakukan, kamu harus bisa lakukan. You are being perfected. Anda gak bisa disempurnakan seperti Kristus kalau kamu gak belajar mengasihi orang seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan tempat latihan yang paling penting itu dalam keluarga. Watch this. Tetapi kamu bangsa yang terpilih. Di bahasa Yunani-nya bangsa adalah kata genos. Salah satu arti kata genos, family. God use family. Di dalam keluarga kamu dibentuk. Di dalam keluarga kamu disempurnakan. Waktu kamu belajar mengasihi satu istri, satu suami yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, you learn bagaimana gereja dikasihi oleh Kristus. I have a prophetic understanding Matius 25-24. Ada orang dipercaya 5 talenta, 2 talenta sama 1 talenta. It's a prophetic picture. Tuhan ngomong kalau Anda baca Matius 24-25, Yesus sedang ngomong tentang keadaan akhir zaman. Anda cuma dipercaya sama 1 kehidupan. Tahu gak di dalam pernikahan kamu dipercaya dengan 1 istri, 1 suami. Pertanggungjawabkan. Jangan anggap remeh, karena sekarang kita berpikir keluarga itu istri untuk kepuasan saya, suami untuk kepuasan saya. Enggak. Keluarga adalah konsep di mana kamu belajar mengenal Kristus dengan benar. You need to love your spouse. Kamu kasih pasanganmu lebih daripada kamu mencintai dan mengasihi dirimu sendiri. Nah, Alkitab berkata, kamu adalah keluarga, genos. In the legacy version of the Bible, dengan jelas dikatakan, you are God's chosen family. Waktu dia ciptakan Adam dan Hawa, yang dia mau adalah family. Makanya Kejadian 1:26, baiklah kita, Bapa, Anak, Roh Kudus, menciptakan manusia segambar dengan dia. Makanya setiap orang yang lahir baru yang pertama pulih adalah your family. Kamu punya bapak, kamu belajar bagaimana jadi anak, kamu punya ibu loh. Ibu gak ngomong tentang gendernya saja, perempuan. Roh Kudus adalah penolong, penasehat. Siapa itu? Peran seorang ibu. Seorang yang lahir baru di dalam Kristus, kamu kenal bapak jasmanimu atau tidak? Kamu punya bapak jasmani, ibu jasmani yang baik atau tidak? Waktu kamu lahir baru, kamu terima Yesus, yang pertama dilengkapi oleh Tuhan, kamu bagian dari keluarga kerajaan Allah. The Bible starts with family, and the Bible will end with family. Kejadian 1 dimulai dari pernikahan, manusia laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa. Kitab Wahyu, kita akan masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. The Bible starts with family, the Bible ends with family. Karena family speaks of the heart of God. Penting itu keluarga. Nah, kalau kamu adalah keluarga yang terpilih, saya ngomong di bagian kedua, imamat yang rajani. You are a priest. Imam berarti kamu hubungan dengan Tuhan. Raja, kamu menyatakan isi hati sang raja di atas segala raja. Kamu memerintah di bumi, bukan menaklukkan orang. Tapi you are bringing culture. Raja yang baik membawa kesejahteraan kemanapun Anda berada. That's the kingdom. Oke? Dan kesejahteraan bukan berarti semuanya happy. Makanya saya bilang joy and happiness beda. Happy senang, joy sukacita. Kalau sukacita yang bersukacita Tuhan, bukan kita. Kamu bisa gak joyful di tengah-tengah masalah belum selesai? Bisa. Joy is the fruit of the spirit, buah roh. Jadi yang produksi bukan kita, yang produksi Roh Kudus. Kalau kamu ngeliat keadaan baik baru bersukacita, itu bukan sukacita, kamu lagi happy. Tapi keadaan gak baik,
kamu tetap bisa senyum, bisa bersyukur, bisa tetap memuji Tuhan. That's joy. Karena diproduksi bukan pakai nalar, bukan pakai otak, bukan pakai perasaan. The working of the Holy Spirit yang ada di dalam saudara. Now, dia katakan kamu sekarang bangsa yang kudus. Kata bangsa pertama sama kata bangsa kedua beda. Bangsa yang kedua bukan genos. Bangsa yang kedua nation. Representative, the representation of the kingdom yang pertama itu in families. Kenapa Anda di dalam gereja lokal? CLCC bukan organisasi. Ini keluarga. Kalau kamu di dalam keluarga gak mau melayani, anakmu cuma di rumah main game, tidur, gak mau beres-beres, gak mau tahu urusan rumah, main game, tidur, makan, berak, tidur, makan. Kamu gak punya anak, kamu punya anak kos. Jadi jemaat yang cuma datang ke gereja, melayani gak mau, terlibat gak mau, yang penting saya cuma ikut ibadah. Kamu bukan anak, ini bukan keluargamu. Family terlibat. Family melayani. Family peduli. Baru Christ perfected in you. Itu koinonia. Kalau Anda lihat di Kisah Rasul pasal yang ketiga, pasal yang keempat, jemaat mula-mula, itu bukan komunisme loh. Mereka tidak menganggap hak milik mereka punya mereka bagikan. Tapi mereka tidak pernah kekurangan, kok bisa? Itu konsep kingdom. Semakin kamu lepas, kamu ditambah oleh Tuhan. Kamu lepas, kamu ditambah oleh Tuhan. Dunia ngajarin, kamu harus hemat buat dirimu sendiri. Hemat pangkal kaya. Surga ngajarin, beri, maka kamu akan diberi. Itu kingdom konsep. Bukan knowledge. Harus dihidupin. Kalau saudara dan saya mau jadi berkat buat bangsa. You want to be a nation set apart for God. Start with family. Makanya keluarga yang sehat gak bisa pisah dengan bagaimana kamu memperlakukan tubuh Kristus. Karena ingat, ada darah yang ngalir di dalam roh saudara namanya darah Yesus. Lebih kental daripada darah bapak, ibu, anak, saudara-saudara. The blood of Jesus unites us to become his family. Karena yang direbut sama iblis keluarganya. Yang dia minta kembalikan adalah keluarganya. Dia ciptakan Adam dan Hawa as his family. Kamu punya gambarku. Dan Tuhan bilang, I bless you. Kenapa kamu harus punya anak? Karena yang harus kamu multiplikasi bukan casingnya. Siapa yang ada di dalam kamu? Waktu Anda lahir baru oleh karena darah Yesus, apa yang hilang dari manusia di Kejadian itu balik kok. Waktu saudara ngerti fungsimu, you are replicating Christ di kehidupan orang lain. Makanya Anda nginjil, Anda memberkati, Anda memuridkan. So Anda harus tahu pentingnya family. You are mine kata Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. That's the destiny of the church. Jadi bagaimana saudara membangun keluargamu itu penting. Sekarang Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kita mulai dari ayat yang keempat. Satu kali waktu saya lagi mau mempersiapkan diri. Mau memberkati pernikahan seorang murid saya. Suddenly the Lord spoke to me tentang Paulus dan Silas. Ada nilai-nilai yang saya bisa tangkap tentang pernikahan. Tentang hubungan relasi manusia. Ingat, yang pertama diberkati oleh Tuhan adalah hubungan manusia. Yang pertama diberkati Tuhan, Kejadian 1:28. God bless them. Yang diberkati adalah community. Itu pentingnya komunitas. Jadi kalau sekarang anak muda takut nikah. Anda takut, karena kenapa takut nikah? Gak punya duitnya. Pernikahan gak dibangun pakai duit. Pernikahan dibangun pakai covenant kok. Tuhan kasih resep. Kalau kamu berdoa tadi dinyanyikan. Berdoa minta makanan yang secukupnya pada hari ini. Kalau kamu berdoa satu orang, makanan secukupnya ya porsi satu orang, bukan porsi 10 orang. Kapan Tuhan berkati kamu dengan porsi 2 orang? Kamu menikah dulu. Sekarang dunia ngajarin, kumpulin uang dulu baru menikah. That's not how it works in the kingdom. Kamu mau kaya raya baru menikah, tetap bisa cerai kok. Karena pernikahan gak dibangun pakai uang. Pernikahan dibangun dengan covenant. Anak-anak muda kamu gak takut nikah. Why? Karena Tuhan minta you replicate. You replicate Christ. Bukan kuantitasnya dulu, kualitas. Kamu bisa dapat kuantitas tanpa kualitas. Tapi kalau ada kualitas pasti ada kuantitas. Nah, waktu saya lagi mempersiapkan untuk memberkati pernikahan salah satu murid saya, the Lord spoke to me. Satu gambaran yang saya dapatkan tentang Paul and Silas.
Dua rasul yang kerjasama. Anda juga bisa terapkan bagaimana kamu melayani sesama di dalam rumah Tuhan. Tapi I want to put it in the context of your marriage. Karena in your marriage, suami dan istri Anda jalan bareng. Anda melayani bersama-sama. That's why keputusanmu menikah, kamu gak bisa pisahkan Tuhan keluar dari pernikahanmu. Di dalam pernikahanmu itu tempat yang paling prime untuk Tuhan menyatakan dirinya. Karena your spouse is not your competitor. Your spouse itu adalah ahli waris sama-sama dengan kamu. Kalau pasanganmu gagal, kamu gagal loh. Kamu gagal, pasanganmu gagal loh. Sekarang orang pikir cerai, mau nikah, cerai, nikah, terserah. Tapi konsekuensi tidak pernah dihapus. Keputusan baik atau tidak baik mendatangkan konsekuensi. Choose rightly. Makanya Tuhan membangun orang-orang yang spiritual. Semakin spiritual orang percaya, semakin excellent hidup saudara. Because it's quality. Yesus memberikan kualitas hidup yang sejati. Now, perhatikan baik-baik. Ada beberapa hal. I know I only have 15 minutes. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ada satu prinsip yang saya tarik dari sini. Waktu Paulus dan Silas dua-duanya rasul mulai melayani, mereka melayani karena mereka diberkati. Kenapa ada di dalam pemberkatan pernikahan kalian diberkati? Karena pernikahan yang bisa memberkati hanyalah pernikahan yang diberkati. Semua orang bisa menikah, tapi tidak semua orang bisa membangun pernikahan. Kamu ke kantor wali kota, ke Dukcapil bisa nikah. Everybody can put a ring on someone's finger. Tapi to build marriage, not everyone. That's why you are blessed. Makanya saya selalu bilang di ibadah yang pertama dan kedua, berkat bukan di belakang, berkat di depan. Sebelum Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, bertambah banyak, berbuah, beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa. Allah memberkati mereka dulu. Blessing di depan, bukan di belakang. Kalau saudara ngerti your mission in your marriage, kamu gak perlu begging for your blessing. Berkat Tuhan ada memimpin saudara di depan. How you build your marriage itu penting. Anda diberkati supaya memberkati. Ayat yang selanjutnya, langsung ya. 5, 6, 7 dan seterusnya. Next. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Gak bisa dibalik. Bukan bertambah besar jumlahnya, baru bertambah teguh imannya. Yang pertama, to build your marriage, you pay attention to the quality of your marriage. The quality of your spiritual life in your marriage, itu lebih berharga daripada bisnismu lancar, rumahmu makin besar, mobilmu makin banyak, anakmu makin banyak. Quality of faith must be above the quantity of the natural. Sekali lagi saya mau katakan, kamu bangun gak mesbah sebagai keluarga? Nggak bisa sekarang anak-anak Anda bawa ke gereja, Pak Pendeta tolong doain. Kamu nggak pernah tumpangin tangan. Itu anakmu. Kamu minta orang yang nggak kenal sama anakmu untuk tumpangin tangan ke anakmu. Kebalik. Saudara tahu kalau istri berdoa buat suaminya, Tuhan nggak bisa tolak doa seorang istri loh. Di dalam keluarga Anda belajar untuk tahu bahwa bagaimana kamu menyikapi hidupmu bukan hanya akan membuat resiko buat dirimu sendiri. Keputusanmu menentukan nasib keluargamu. Itu selfless living, itu kingdom living. Ayat yang selanjutnya, lihat nih ya. Di dalam perjalanan Paulus dan Silas, saya mau saudara lihat prinsipnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Keluarga yang sehat harus dipimpin Roh. Gak ada pernikahan sempurna. Gak ada orang yang sempurna, suami sempurna, istri sempurna, bapak sempurna, gak ada. But when Holy Spirit is involved, kalau ada yang salah, ada juga yang ngebetulin. Mereka lagi mau pelayanan, Holy Spirit say, no, gak boleh ke situ. Oke, pindah, next. Gak cuma satu kali mereka dihentikan. Setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Look at that. Ini memberikan gambaran di dalam setiap hubungan, gak ada yang namanya sempurna. Pemimpin bisa salah, partner bisa salah, bisnis partner bisa salah, rekan pelayanan bisa salah. Apalagi suami atau istri. Karena yang dicari oleh Tuhan bukan kesempurnaan, tapi yang dicari oleh Tuhan adalah kesepakatan. So stop blaming your spouse. Gak ada gunanya, you're wasting time, you're wasting energy. Ayat yang selanjutnya.
Satu kali setelah mereka melintasi Misia, mereka sampai ke Troas ayat yang 9. One day Paulus mendapatkan suatu penglihatan. Saudara ngerti gak? You cannot build any relationship yang sehat and godly tanpa divine intervention. Saudara, you gotta trust one another. Paulus itu rasul, Silas juga rasul. Tapi kalau Anda lihat di cerita ini, Silas nggak pernah dapat penglihatan. Yang dapat penglihatan adalah Paulus. You know, sometimes in your marriage, kamu nggak bisa lihat apa yang pasanganmu lihat, pasanganmu nggak bisa lihat apa yang kamu lihat, tapi yang membuat pernikahan itu kuat dan sehat karena saling percaya satu sama lainnya. Paulus dapat penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru, katanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat yang selanjutnya ini kunci nih. Saudara dan saya, kalau Anda cinta Tuhan dan Anda mau dipimpin oleh Tuhan, you gotta learn how to trust your spouse. That's why libatkan Tuhan. Kalau ada dua orang bingung, dua-duanya tersesat. Kalau ada dua orang berjalan, yang satu bingung, yang satu nggak bingung, yang nggak bingung bisa membantu menuntun yang bingung gitu loh. That's why saudara dan saya membangun kerohanian. Nggak bisa berkata, saya nggak bisa serius sama Tuhan karena suami. Saya nggak bisa serius sama Tuhan karena istri. Yang mati di kayu salib bukan suami atau istrimu, Yesus. No excuse. You gotta build your spiritual life strong. Paulus dapat penglihatan, Silas nggak ngelihat, tapi lihat di satu ayat berkali-kali ditulis kata kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami. Nah, perlu nggak suami istri sepakat? Silas nggak lihat, Silas hanya percaya sama Paulus, tapi yang sepakat untuk berangkat berdua. Bukankah Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul sepakat minta apa saja, I'm here. Bagaimana Anda bisa praktek menghadirkan kerajaan Allah? Spouse. Apa yang kamu doakan? Apa yang kamu obrolin? Kalau kamu gak bisa ngobrolin visi, Tuhan mau keluarga kita di mana ya? Pindah kemana kita? Kerja di mana kita? Bergereja di mana kita? Anak sekolah kita kerja di mana? Sekolah di mana? Kita harus bangun bisnis apa? Talk! You are building the kingdom together. Kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Jadi Paulus dapat penglihatan, tapi waktu diskusi dua-duanya. Kamu suka diskusi gak sama suami istri? Tuhan lagi ngomong apa sama kamu? Tuhan sampein apa sama kamu? Kalau kamu bilang kalau saya ngomong firman Tuhan sama istri atau suami saya, pastor, nggak nyambung, berarti pernikahanmu udah salah sambung. Kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat yang ke-11. I want you to see a picture of kingdom lifestyle. Kami bertolak dari Troas langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Sampai di sana apa yang mereka alami, bam, persekusi terjadi. Coba lompat ke ayat yang 16. Saya dengan cepat, I want to show you something saudara. I learn about marriage lewat kisah Rasul. Pentingnya kesepakatan. Saudara, kalau suami istri sepakat, bukan berarti kamu gak ngadepin masalah loh. The moment mereka melayani di tengah-tengah kehendak Tuhan, ketemu orang yang kayak begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuannya memperoleh penghasilan besar. Tuhan lagi mau kasih warning, prophetically saya mau bilang ada 3 hal yang iblis akan lempar untuk ngancurin keluarga kamu kalau kamu gak hati-hati. 1, keserakahan. 2, perjinahan. 3, flattery atau pujian yang palsu. Orang suka bilang kan, laki-laki kalau bukan kena harta, pasti kena wanita. Kalau bukan kena wanita, pasti kena tahta. Itu orang dunia yang ngomong loh. Berapa banyak sekarang saudara lihat, orang bisa gak setia karena uang. Anda gak setia karena pekerjaan. Anda gak setia karena karir. Anda gak setia. Sekarang orang mau fitness, mau main paddle, bisa selingkuh loh. Right?
Dan gereja nggak ada bedanya sama orang yang nggak kenal Tuhan. Then what kind of marriage are you building? Cepat naik 17, 18, 19. Perempuan ini nyaut terus. Yang mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Lihat tuh, yang diomongin sama perempuan tenung ini benar. Gak ada pernikahan yang kebal. Gak ada pernikahan yang berkata saya gak mungkin selingkuh. Saya gak mungkin gak setia. Si perempuan tenung ini mengganggu perjalanan Paulus dan Silas. Yang dia lempar perkataan bukan perkataan salah, perkataan benar. Ayat yang selanjutnya. Satu kali hal itu dilakukan beberapa hari, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi. Hari ini saya mau katakan, kalau engkau mau hidup, you want to live a kingdom lifestyle, then fight for your marriage. Divorce is not an option. Ninggalin istri, ninggalin suami is not an option. You want a divorce? Go for it. But konsekuensinya kamu tanggung. Saya mau kasih tahu, Tuhan lagi cari orang-orang. Saudara, kalau iblis lagi sempat lempar umpan. You gotta say no. Shut up. Ngomong gitu dong sama setan. Paulus tidak tahan. Dia berpaling, dia berkata, demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Makanya saudara dan saya di dalam pernikahan harus tahu, suamimu, istrimu bukan setan. Jangan perlakukan mereka seperti memperlakukan setan. Hei, tunduk lo, baca Alkitab. Suami, kasihlah istrimu. Nggak gitu caranya. Otoritas dipakai ke setan, bukan ke satu sama lain. Saudara dan saya, setiap keluarga suami istri ahli waris ditetapkan Tuhan memerintah bersama-sama. Kamu tidak bisa memerintah bersama-sama dengan yang tidak kamu kasihi. Di dalam pernikahan you learn to love one another, love one another. The greater the love, the greater Jesus is revealed inside of you. Saya tutup di sini, saudara. Saya mau LCC mengerti your family is important. And you need to build your spiritual life in your family. Kamu harus make sure Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kamu. Karena Tuhan mau pakai masing-masing keluarga untuk menjadi berkat yang dahsyat luar biasa. Give me 5 to 10 extra minutes. I know ini badan ketiga, I have longer time. Kalau Anda perhatikan di Kisah Rasul pasal yang ke-16 dan Anda turun ke ayat yang ke-19. Setelah Paulus dan Silas melakukan apa yang benar di mata Tuhan, mereka ketemu dengan persekusi. Mereka digebukin, mereka dihancurin sampai dilempar ke penjara. Saudara tahu di dalam pernikahanmu, di dalam perjalanan keluargamu, gak selalu jalannya mulus. Tapi kalau ada kesepakatan di tengah-tengah keadaan dan kondisi yang tidak enak pun, bersama-sama sepakat di dalam Kristus Yesus, Anda pasti bisa lewati masa yang paling kelam dan keluar sebagai orang-orang yang menang. Bahkan Alkitab berkata saudara lebih daripada seorang yang menang, katakan amin. You can walk out victorious. Saudara, waktu Paulus dan Silas ada di dalam penjara, saudara gak akan pernah baca bahwa Silas berkata, gara-gara lu sih Paulus. Stop blaming your spouse. Gara-gara lu sih kita kayak begini. Gara-gara lu sih kita dipukulin. Gara-gara lu sih kita di penjara. Gak pernah ngomong seperti itu. Coba turun ke ayat yang ke-20. I want you to see something. Turun. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota. Berkatalah mereka, katanya orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi. Do you know your marriage is powerful? Kenapa Tuhan menaruh pernikahan di dalam dunia ini? Suami istri yang menghadirkan kerajaan sorga. Sebab keluarga yang ilahi mengacaukan rencana musuh dalam bangsa. Dari mana sebuah bangsa, sebuah komunitas bisa melihat tentang terang kasih Kristus? Lewat keluarga. Anak-anak yang kamu besarkan, anak yang kamu didik. Bagaimana kamu saling mengasihi. That's a living testimony. Saudara bisa sadar kenapa sekarang pernikahan di dalam dunia ini dihancurin? Kenapa kelamin dihancurin? Kenapa ada LGBT? Karena iblis tahu the power of kingdom living through families. Dan gereja gak bisa santai bangun keluarga. Kamu gak bisa santai bangun pernikahanmu. Karena iblis gak santai ngancurin pernikahan.
Lanjut. I need to show you something. I just want to encourage you. Coba lompat ke ayat yang 23. Waktu mereka di dalam penjara, tengah malam. Saudara, di tengah-tengah masa yang paling kelam. Tengah malam berarti the darkest hour. Paulus dan Silas ngapain? They worship. Saudara tahu ada kuasa waktu suami istri memuji Tuhan bersama-sama di tengah masalahmu? Di tengah masalah bukan malah nyerocos nyalain satu sama lain. Kalau saudara dan saya anak Tuhan, lebih banyak ngajak ngomong Tuhan, jangan ajak setan ngobrol. Bagaimana kamu ngajak setan ngobrol? Kamu lebih banyak ngeluh, kamu lebih banyak kecewa, kamu lebih banyak marah, kamu lebih banyak nyalain orang. In the darkest night, kalau kamu memegang tangan pasanganmu, and you worship the Lord, shum. Malam hari itu juga semua rantai yang memegang mereka lepas. Ayat selanjutnya. Waktu mereka nyanyi semua orang bisa dengar. Jangan suka jelekin pasanganmu di depan orang lain. Worship. Sing praise. Waktu rantai lepas, Alkitab mencatat satu penjara merdeka. Nggak cuma Paulus dan Silas. Ayat selanjutnya. Tapi nggak ada yang kabur. Biasanya kalau Anda di penjara, tiba-tiba pintu lepas semua. Bam! Wih, merdeka! Boom, anarki. Enggak. Saudara tahu keluarga yang ilahi, Anda akan menimpartasikan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang membawa orang-orang lain akan kagum, menghormati Tuhan yang Anda representasikan. Kepala penjara pikir semuanya ngibrit pengen bunuh diri. Paulus bisa teriak, "Woi, jangan bunuh diri, kita masih di dalam." Kok Paulus sama Silas gak buru-buru pengen keluar? Saudara tahu gak, suami istri yang sepakat dan Anda punya damai. Bukankah Roma 14 tadi bilang, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Kalau Anda punya damai, keadaanmu bisa berubah. Tapi Anda nggak akan buru-buru minta Tuhan lepaskan. Karena Anda menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah. Kepala penjara datang. Apa yang terjadi? Satu keluarga diselamatkan. Ayat terakhir, tolong lompat buat saya 34. Through your family, through your marriage, Tuhan mau pulihkan kehidupan banyak orang. Your greatest partner is your spouse. You have one. Kepala penjara ditugaskan untuk mengurung, menyiksa, membebani hidup Paulus dan Silas. Tapi waktu ada keluarga yang sepakat, musuhmu bisa berubah jadi sahabatmu loh. Dan apa yang terjadi? Nggak cuma keselamatan massal terjadi pada hari itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Coba mundur 2 ayat ke ayat yang ke-34. Sebelum kepala penjara yang tadinya mempersekusi Paulus dan Silas, apa yang terjadi? Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan kepala penjara sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Musuh kamu bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kamu. Saudara harus tahu kalau kamu berkata with God all things are possible, hidupin. Kerajaan Allah hadir di bumi ini berarti Anda gak perlu takut. Sebab yang melawan kamu bisa Tuhan ubahkan untuk mendukung kamu. Tapi sepakat. Kisah Paulus dan Silas adalah salah satu gambaran kerajaanmu datang. Dan kehendakmu jadi. Seperti di dalam surga. Keadaan ke depan gak semakin baik saudara. Tapi tidak ada yang berubah dengan gereja. Sebab baik atau tidak baik kita tetap gereja. Baik atau tidak baik kamu tetap imamat yang rajani.
keluarga yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maukah engkau hari ini berkata, kalau seminggu yang lalu mungkin sempat deg-degan, biasa, semua orang pasti takut. Tuhan gak pernah ngajarin fearless, rasa takut pasti ada. Bahkan Tuhan berkata takut akan Tuhan adalah awal permulaan segala hikmat. Takut akan Tuhan dan ketakutan dengan Tuhan itu beda. Di dalam hidup ini setiap orang pasti takut, tapi pilih hari ini siapa yang kamu takuti. Kamu takut dikecewakan, kamu takut gagal, kamu takut ditinggal. Hari ini saya kasih sama saudara yang lebih bagus. Takut akan Tuhan. Maka setiap ketakutan yang lain harus tunduk kepada Tuhan yang Anda takuti. Fear God. Fear God. Tuhan gak pernah ajarin fearless. Tapi di tengah-tengah ketakutan dia selalu katakan, jangan takut. Apapun yang sedang kamu alami di dalam keluargamu, ada pengharapan. Sebab saudara dan saya ada di dalam dunia ini, tapi kita tidak datang dari dalam dunia ini. Hari ini saya berdoa, jangan hanya ngomong makan dan minum di dalam keluargamu, tapi jadikan menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan hati setiap suami, setiap istri, setiap ayah, setiap ibu, setiap orang tua dan anak. Biar keluargamu jadi representasi surga di bumi ini. Berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Suami istri boleh gandengan tangan. Hold the hand of your husband or your wives. Gandengan tangan. Ambil beberapa momen ke depan saudara. Berdoa. Come on, suami istri berdoa. Buka mulutmu. Katakan Tuhan aku kasih keluargaku. Untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan tuntun. Come on, bless your husband, bless your spouse, bless your wife. Dengan hormat saya minta, ambil beberapa detik. Suami-suami, taruh tanganmu, tumpangkan tanganmu di atas kepala istrimu. Mulai berkati, lepaskan berkat. Katakan aku mengucap syukur untuk istriku. Katakan aku berterima kasih untuk istri yang baik. Aku berterima kasih untuk penolong yang setia. Bless, release blessing. Lepaskan berkat. Para istri, taruh tanganmu di dada suamimu. Berkati hati suamimu. Katakan terima kasih untuk suami yang baik. Terima kasih untuk suami yang bertanggung jawab. Come on, setiap keluarga yang ada. Mungkin suamimu, istrimu gak ada di sini. Atau engkau sedang berdoa buat orang tuamu. Atau engkau sedang berdoa untuk menikah. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biar di CLCC engkau membangun keluarga-keluarga yang ilahi. Keluarga-keluarga yang menghadirkan surga di bumi. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berkata 2-3 orang kumpul, ada kesepakatan maka Tuhan hadir. Tuhan, bangsa kami Indonesia butuh kehadiran Tuhan. Dan terima kasih bahwa kami adalah sarana untuk Tuhan datang melawat keluarga kami. Engkau berkata 2-3 orang berkumpul sepakat minta apa saja. Tuhan, kami percaya bahwa keluarga kami adalah kunci kebangunan rohani. Keluarga kami adalah kunci pemulihan. Keluarga kami adalah kunci Tuhan memberkati kota kami. Bapak, aku berdoa bangun keluarga yang kuat Tuhan. Kami berdoa your kingdom come and your will be done di dalam dan melalui kehidupan kami. Bapak, ampuni kami kalau kami anggap remeh keluarga kami. Bahkan kalau kami benci sama keluarga kami, ampuni kami Tuhan. Tapi aku berdoa ada anggur yang baru. Aku berdoa ada semangat yang baru. Aku berdoa ada passion yang baru yang diperbarui hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus menteraikan firman-Mu. Engkau yang memulai pekerjaan yang baik, Tuhan selesaikan sampai pada akhirnya. Tuhan yang memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan kuat. Tangan kanan Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam gelanggang pertandingan bukan untuk kandas di tengah jalan, tapi Tuhan yang setia. It's all because of your love. It's all because of the power of the cross. Tuhan, kami percaya kasih mengalahkan segala sesuatunya. Dan kami berdoa biar kasih Kristus semakin nyata di dalam kehidupan pernikahan-pernikahan yang ada. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, lewat gereja CLCC Bandung akan diubahkan. Komunitas ini akan diubahkan. Akan keluar keturunan-keturunan yang ilahi. Engkau berkata keturunan orang-orang benar, anak-anak dan cucu-cucu kami menduduki tanah dan negeri. Lakukanlah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat dan percaya. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin dan percaya kita semua mengerti bahwa kerajaan Allah itu perlu dari inside out. Amin. Dan hari ini mungkin kita diingatkan buat mungkin saudara yang belum menikah. Ya, saudara, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita?
Kadang-kadang ketika kita usia udah di atas 20 tahun, 25 tahun. Bagaimana kasihi Pak kepada orang tua kita. Ya, yuk nyatakan kasih kepada mereka. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus saudara. Mari sama-sama kita siapkan roti dan anggur kita. Perjamuan kudus ini selalu kita lakukan untuk mengingat Tuhan. Kalau mungkin saudara tadi dengan dengar khotbah, saudara mulai berpikir, gak bisa maafin, gak bisa sayang, gak bisa. Masa keluarga gue kayak gitu, gue mau sayang. Ingat ada salib Kristus. Ada salib Kristus, ini mengingat there is a power. Ada power sehingga sanggup kamu akan dimampukan untuk mencintai yang mungkin sulit untuk dikasihi. Ya, setelah ibadah ini yuk sama-sama kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita punya kekuatan untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kayak mau masuk dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat karya salib Kristus yang sempurna. Dan kami bersyukur atas itu Tuhan. Oleh karena itu kami mau hidup seperti Kristus. Mengasihi seperti Kristus. Dimulai dari keluarga kami. Dimulai kepada orang tua kami. Adik kakak kami Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita siapkan anggur. Kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sama-sama kita sembah Tuhan yuk. Datanglah kerajaanmu. Yes, datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bumi, seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa. Mulia datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa. Kau mulia selamanya. Sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan firman itu tercermin dalam kehidupan kami. Kami mau menghidupinya Tuhan, kami mau mengalaminya setiap hari Tuhan. Setiap hari ada perjumpaan dengan Tuhan dan itu perlu dirasakan dalam keluarga kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biar persembahan ini lahir dari ekspresi cinta akan Tuhan. Lahir dari sebuah kerelaan, lahir dari sebuah hubungan. Bukan karena paksaan, tapi karena kami mau sayang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Amin, amin. Saudara silakan duduk, selamat memberi. Saudara, bagaimana kabar Anda semua di minggu ini? Saya Clary dari Home-Rest, berikut adalah Weekly News minggu ini. Memberi adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara semua dapat menyalurkan persembahan dan persepuluhan melalui QR Code yang ada di layar atau transfer ke rekening BCA di 233 800 9297. Bulan September ini kita akan memasuki tema yang baru, Created for Good Work. Kita diingatkan bahwa hidup kita bukanlah kebetulan. Kita adalah karya Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Minggu depan, tanggal 14 September, ibadah kita akan dilayani oleh Pastor Yeri Pati Nasarani. Dan ibadah di Rumah Lasem akan dilayani oleh Theo Tuan Kota. Jangan lewatkan kesempatan untuk dikuatkan dan diperlengkapi melalui firman Tuhan. Sabtu tanggal 13 September, kami mengajak saudara semua untuk berkumpul bersama di Saturday jam 4:30 sore. Saturday kali ini akan dilayani oleh Pastor Yeri Pati Nasarani. Yuk ajak teman-teman dan keluarga dan orang terdekat Anda. Catat tanggalnya, tanggal 19 September kita akan kembali bertemu dengan SOG Worship Night, Echo of Grace. Kita akan sama-sama meninggikan nama Tuhan dan alami hadiratnya yang mengubahkan. Jadi jangan datang sendiri ya. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk sama-sama mengalami hadirat Tuhan. Saudara, bukan hanya pembangunan fisik yang berjalan, tapi kita juga melihat bagaimana jemaat bisa terlibat aktif dalam pembangunan Banda 26. Terima kasih buat setiap jemaat yang sudah ikut mendukung pembangunan Banda 26 sampai kita bisa menyelesaikan masuk ke tahap yang kedua. Saudara, kita juga bisa lihat ada SOG Coffee dengan sistem bayar PSUIS. Saudara, ada juga penjualan t-shirt I'm In yang dijual sepanjang bulan Agustus. Dan ada juga House of Hope Box. House of Hope Box bisa dijadikan sarana untuk menabung bersama keluarga atau member home Anda. Untuk informasi update dan dukungan pembangunan Banda 26, Anda bisa menghubungi nomor berikut ini. Anda juga bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan di Banda 26 dengan cara transfer di nomor rekening berikut ini. Saudara, semua ini menunjukkan bahwa pembangunan Banda 26 bukanlah pekerjaan satu orang, tapi pekerjaan kita bersama, karena ini adalah rumah kita. Jangan lewatkan informasi penting seputar kegiatan-kegiatan dan pelayanan yang ada di CACC. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi cacc.link/info. Dan saudara bisa follow Instagram kami di @caccbandung untuk pengumuman, momen ibadah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kalau saudara ingin mendengarkan ulang pesan-pesan firman Tuhan yang ada setiap minggunya, saudara bisa subscribe juga channel YouTube kami di @caccbandung. Sekian Weekly News minggu ini, saya Clary dari Home-Rest. See you next week and God bless. Dapat sesuatu teman-teman? Wow, banyak banget ya. Oke, saya mau kasih
Satu pengumuman, nanti kalau di sini teman-teman pengen ada yang pengen didoain, boleh banget. Tetap stay duduk tempat, beres ibadah, nanti ada tim caring yang mendoakan. Oke, hari ini kita mau sama-sama berdoa untuk Indonesia. Saya akan undang teman kita, Jene, untuk berdoa untuk kita semua. Saudara masih bisa bertahan sebentar lagi. Yes. Kadang-kadang kita mikir, kita doa, oke saya sudah berdoa 10 menit, saya sudah berdoa 5 menit. Tapi seperti yang Paulus dan Silas lakukan, they pray until something happen. They pray until the gate open. They pray until something happen. So, sebelum kita pulang, membangun mesbah keluarga kita, membangun mesbah kita sendiri, saya mau bagikan sebuah ayat, enggak sebuah, ada 3 ayat, yang mungkin bisa jadi dasar. Oke, saudara mungkin sering dengar Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Saya mau bacakan versi The Passion Translation, tapi saya akan translate ke Indonesia ya. Janganlah kamu ditarik ke sana kemari atau khawatir tentang apapun juga. Penuhilah setiap hari dengan doa. Sampaikanlah permintaanmu dengan penuh iman kepada Allah dengan ucapan syukur yang melimpah. Ceritakanlah kepadanya setiap detail dalam hidupmu. Maka damai sejahtera Allah yang begitu indah melampaui segala pengertian manusia akan menjaga hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tetaplah arahkan pikiranmu terus menerus pada segala sesuatu yang otentik dan nyata, mulia dan terpuji, indah dan penuh hikmat, murni dan kudus, penuh belas kasih dan kebaikan. Tancapkanlah pikiranmu pada setiap karya mulia Allah sambil senantiasa memuji Dia. Tuhan, aku berdoa, aku mengucap syukur buat istriku sekalipun dia cerewet. Tuhan, aku mengucap syukur buat suamiku sekalipun mungkin dia otoriter. Tuhan, aku bersyukur untuk anakku. Saya pun saat ini mungkin dia belum kenal Tuhan. Saya bersyukur buat hidupku Tuhan. Sekalipun gak baik-baik aja, I believe I have you in my life. And that's enough. So hari ini kalau kita mau berdoa, penuh dengan ucapan syukur. Bukan lagi dengan kesesakan. Bukan lagi dengan keluhan. It's okay. Kata Tuhan, ceritakan detail hidupmu. Tuhan, hari ini aku marah. Tuhan, akhirnya aku sedih. Tuhan, hari ini aku bahagia. But then, biarlah hati kita melimpah dengan syukur. So let's pray. Kita mau berdoa, kita mau berdiri. Tuhan gak cuma dengar doa saya di sini teman-teman. He listen to you. He always listen to our prayer. He always and He wait for our prayer. So come and talk to Him. Tell every detail of your life. Whatever you feel, whatever you need, whatever you dream of, what you're scared of, tell Him now, I give you time. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Yes! Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. We have you and that's enough. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
sanggup memulihkan keluargamu, yang sanggup memulihkan kondisi keuanganmu, yang sanggup memulihkan kondisimu, yang sanggup memulihkan Indonesia, yang sanggup memulihkan seluruh keadaan kita. Dia akan bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dia akan bawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Arahkan mata kepada Tuhan. Dia yang memberi kemenangan kepada kita. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, 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 ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Engkau Tuhan yang besar, dan kami terlalu percaya kalau Indonesia ada dalam tangan-Mu. You will taking care of it, Lord. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami. Kami bersyukur untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh jalan sama Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Oh, lewat tempat ini dengan iman kami yang bersepakat dengan Engkau Tuhan. Boleh terjadi pemulihan. Boleh terjadi kedamaian Tuhan, damai sejahtera. Sukacita boleh mengalir dari tempat ini keluar ke kota-kota, ke sudut-sudut desa Tuhan. Kemanapun di Indonesia Tuhan. Kami percaya saat ini Kau jauh lebih mengasihi bangsa kami Tuhan. Thank you Bapak untuk hari ini, untuk siang ini Tuhan. Kami percaya we always be pray. Kami mau selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk bangsa ini boleh kenal Engkau. Bangsa ini boleh memuliakan Engkau Tuhan. Orang-orang di sekeliling kami boleh mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Seperti kami yang mau belajar terus mencintai Engkau Tuhan. Thank you Bapak, thank you Tuhan. Biarlah kami pulang Tuhan, kami boleh punya kerinduan untuk datang sama Engkau. Untuk bangun hubungan pribadi kami sama Engkau Tuhan. Itu jauh lebih penting, dan keluarga-keluarga kami Tuhan boleh dipulihkan Tuhan. Thank you Bapak, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, nama-Mu saja. Haleluya. Bapak, kami bersatu hati untuk mendoakan Pastor Michael, Ibu Josephine, dan ketiga putri mereka, Bethany, Bethesda, dan Bethel. Tuhan berkati keluarga ini, sertai dalam setiap pelayanannya, dan Tuhan buat apa yang dikerjakannya berhasil, bahkan berdampak bagi banyak orang untuk kemuliaan nama-Mu. Teman-teman, saya undang untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sudah menerima, sama-sama katakan amin. Thank you, happy Sunday.